Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan fitoterapi urinary stone, yaitu yang biasa disebut dengan batu ginjal. Saya sendiri Milenia Yolanda Putri dengan anggota saya yaitu Nurholis Majid, Ifal Khairouma, M. Zain Asyaki, dan juga Uswatun Hasanah. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Uswatun Hasanah. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari urinary stone atau yang biasa kita kenal dengan kencing batu atau batu ginjal. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ginjal adalah salah satu organ tubuh yang berfungsi untuk mengatur sistem sekresi dan melakukan penyaringan pada darah. Kemudian menurut Purnomo tahun 2000, batu ginjal adalah batu yang terbentuk di tubuli ginjal kemudian berada di calyx, infundibulum, pelvis ginjal dan bahkan bisa mengisi pelvis serta seluruh calyx ginjal dan merupakan batu saluran kemih yang paling sering terjadi. Untuk penyebabnya sendiri, diduga berhubungan dengan gangguan aliran urin, gangguan metabolik, infeksi saluran kemih, dehidrasi, dan keadaan-keadaan lain yang masih belum terungkap atau idiopatik. Batu ginjal atau kalkulus adalah batu yang terdapat di saluran kemih. Batu yang sering dijumpai tersusun dari kristal-kristal kalsium. Batu ginjal atau kalkulus adalah bentuk deposit mineral yang paling umum, yakni kalsium oksalat dan kalsium fosfat. Namun asam urat dan kristal juga merupakan pembentuk batu dalam saluran kemih. Batu ini umumnya ditemukan pada pelviks dan calyx ginjal. Di sini dapat dilihat gambar dari urinary stone atau batu ginjal tersebut. Selanjutnya, klasifikasi dari urinary stone atau batu ginjal. Jadi batu ginjal dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama batu kalsium. Batu kalsium atau kalsium oksalat dan kalsium folat paling banyak ditemukan sekitar 75-80% dari seluruh batu saluran kemih. Yang kedua ada batu struvit. Batu struvit disebut juga sebagai batu infeksi karena terbentuknya batu ini dipicu oleh adanya infeksi saluran kemih. Kuman penyebab infeksi adalah golongan pemecah urea atau urasbeliter seperti Proteus spp, Klebsiella, Serratia, Enterobacter, Pseudomonas, dan Staphylococcus yang dapat menghasilkan enzim urease dan mengubah urin menjadi basa melalui hidrolisis urea menjadi asam amoniak. Kemudian yang ketiga, batu urat. Batu asam urat meliputi 5-10% dari seluruh batu saluran kemih. Banyak dialami oleh penderita gout, penyakit mieloproliferatif, pasien dengan obat sitostatika dan urikrosurik atau sulfinpirazon, tiazid, dan salisilat. Kemudian yang keempat ada batu sistin. Batu ginjal jenis ini memiliki kasus yang sedikit. Batu ini terbentuk pada mereka yang memiliki kelainan secara turun-temurun yang menyebabkan ginjal menghasilkan asam amino atau kristinuria tertentu dalam jumlah yang banyak. Menurut Stelzer dan kawan-kawan tahun 2002. Patofisiologi urinary stone (batu ginjal). Adanya kalkuli dalam traktus urinarius disebabkan oleh dua fenomena dasar, yaitu fenomena pertama adalah supersaturasi urin oleh konstituen pembentuk batu, termasuk kalsium, oksalat, dan asam urat. Kristal atau benda asing dapat bertindak sebagai matriks kalkuli, di mana ion dari bentuk kristal superjenuh membentuk struktur kristal mikroskopis. Kalkuli yang terbentuk memunculkan gejala saat mereka membentur ureter waktu menuju vesika urinaria. Fenomena kedua yang kemungkinan besar berperan dalam pembentukan kalkuli kalsium oksalat adalah adanya pengendapan bahan kalkuli matriks kalsium di papilia renalis, yang biasanya merupakan plakat randal, yang selalu terdiri dari kalsium fosfat.
Kalsium fosfat mengendap di membran dasar dari lobe of Fresnel yang tipis, mengikis ke interstitium dan kemudian terakumulasi di ruang subepitel papilla renalis. Deposit subepitel yang telah lama dikenal sebagai plak randal akhirnya terkikis melalui urotelium papiler. Matriks batu kalsium fosfat dan kalsium oksalat secara bertahap diendapkan pada substrat untuk membentuk kalkulus pada traktus urinarius. Algoritma terapi urinary stone. A. Pengobatan dengan obat kimia. Obat kimia yang sering digunakan ialah obat golongan diuretik, kalium sitrat, dan juga santin oksidase inhibitor atau allopurinol. Tujuan dari pengobatan kimia yaitu untuk batu yang kurang dari 5 mm karena diharapkan batu dapat keluar spontan. Terapi yang diberikan bertujuan untuk mengurangi nyeri, memperlancar aliran urin dengan pemberian diuretikum, dan minum banyak supaya mendorong batu keluar dari saluran kemih. Obat golongan diuretik yang sering digunakan ialah diuretik tiazid. Obat ini digunakan untuk terapi batu kalsium dengan kadar kalsium yang tinggi di dalam tubuh. Kalium sitrat digunakan untuk terapi batu kalsium dengan kadar kalsium normal, sedangkan allopurinol digunakan untuk terapi batu asam urat. B. Pengobatan dengan obat tradisional. Obat tradisional digunakan sebagai alternatif lain dalam menyembuhkan batu ginjal. Pengobatan secara tradisional diketahui memiliki resiko atau efek samping yang lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan obat kimiawi. Mekanisme kerja obat-obatan urinary stone. 1. Allopurinol. Mekanisme kerja allopurinol awalnya bertindak sebagai substrat, kemudian berubah sebagai inhibitor santin oksidase. Oksidasi ini akan menghidrokasi allopurinol menjadi aloksantin. Oleh karena itu, konsentrasi hipoksantin dan santin serum meningkat, sedangkan kadar asam urat menurun. Santin dan hipoksantin lebih mudah larut dalam air. 2. Kalium sitrat. Kalium sitrat digunakan untuk meningkatkan kadar sitrat. Sitrat sendiri adalah zat yang berguna untuk menghambat pembentukan batu kalsium. Golongan tiazid. 3. Contoh obat golongan tiazid yaitu hidroklorotiazid, hidroflumethiazid, bendroflumethiazid, dan lain-lain. Obat tersebut akan menghambat reabsorpsi dalam klorida di tubulus contorus distal atau DCT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa tanaman yang dapat digunakan sebagai fitoterapi untuk pengobatan urinary stone atau batu ginjal ini. Tanaman yang pertama yakni kumis kucing atau Orthosiphon spicatus. Untuk taksonomi tanamannya, Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, subkelas Hamamelidae, ordo Tubiflorae, famili Laminaceae, genus Orthosiphon, dan spesies Orthosiphon aristatus. Orthosiphon aristatus ini adalah tanaman yang termasuk ke dalam famili Lamiaceae. Tanaman ini merupakan tanaman yang digunakan sebagai obat herbal terkenal di Asia Tenggara yang umumnya berasal dari Pulau Jawa dan dikenal dengan nama kumis kucing. Menurut Muin dan kawan-kawan tahun 2011, tanaman kumis kucing ini memiliki tinggi mencapai 2 meter dengan daun yang berbentuk bulat telur lonjong atau bela ketupat. Kumis kucing ini memiliki bunga berbentuk tandan yang keluar di ujung cabang dengan mahkota berwarna putih atau ungu pucat yang memiliki panjang 13-27 mm. Kemudian pada bagian atas mahkota ditutupi bagian yang menyerupai rambut pendek seperti kumis kucing berwarna putih atau ungu.
Tanaman ini juga memiliki buah berwarna coklat gelap dengan panjang 1,75 sampai 2 mm dan biji berbentuk bulat panjang dengan warna putih kehitaman yang akan menjadi coklat kehitaman ketika matang. Untuk kandungan fitokimia pada tanaman kumis kucing ini yaitu mengandung senyawa-senyawa flavonoid, polimetoksilasi, fenilpropanoid atau turunan asam kafeik, dan terpenoid, terutama diterpen dan triterpen. Kemudian untuk flavonoid yang paling menonjol yang diisolasi dari ekstrak daun kumis kucing adalah sinensetin, menurut Amir et al. Tahun 2012. Sinensetin sendiri merupakan senyawa golongan flavonoid yang menjadi senyawa fitokimia paling penting dan menjadi senyawa marker dari tanaman tersebut. Untuk aktivitas biologis atau mekanisme aksinya, tanaman kumis kucing ini dalam diuretik dapat menghambat pertumbuhan kristal kalsium oksalat yang merupakan salah satu komponen utama dari batu ginjal. Kemampuannya meningkatkan volume urin, akan meningkatkan kelarutan kalsium oksalat dan kristal garam lainnya seperti asam urat yang diketahui dapat menginduksi epitaksikal deposisi kalsium oksalat. Kemudian peningkatan laju ekskresi urin dan volumenya akan menghilangkan dan mengurangi kesempatan terbentuknya kristal atau agregasi kristal. Efek diuretik ini dipengaruhi oleh adanya senyawa semipolar pada ortosipon aristatus, contohnya senyawa golongan flavonoid, atau lebih tepatnya senyawa sinensitin seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk hasil uji prekliniknya, dalam sebuah studi aktivitas diuretik dan analisa mineral urin pada perlakuan ekstrak tanaman kumis kucing pada tikus jantan menggunakan sebanyak 24 ekor tikus yang dibagi menjadi 4 grup, yakni kontrol negatif atau menggunakan Aquades, kontrol positif menggunakan furosemid, dosis ekstrak yang pertama dengan dosis 250 mg per kilogram berat badan dan dosis ekstrak kedua yakni 500 mg per kilogram berat badan. Ekstrak diberikan secara peroral selama 7 hari. Aktivitas diuretik pada kelompok ekstrak dan kontrol positif pada jam pertama diperoleh P lebih besar dari 0,05 dan jam ke-6 diperoleh P kurang dari 0,05. Kemudian volume urin kumulatif dosis pertama mendekati furosemid. Pengukuran mineral urin menunjukkan hasil kehilangan mineral natrium dan kalium pada kelompok ekstrak lebih kecil dibandingkan dengan kelompok referensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dosis efek ekstrak kumis kucing yang efektif yakni 250 mg per kilogram berat badan pada jam kedua, yang menunjukkan kehilangan mineral dalam urin yang lebih kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak tanaman kumis kucing memiliki aktivitas diuretik yang mampu memodulasi ekskresi ion natrium dan kalium dalam darah. Untuk yang terakhir, dapat dilihat contoh dari produk herbal kumis kucing. Di sini ada produk herbal dalam bentuk sediaan kapsul. Yang kedua yakni tanaman tempuyung atau biasa disebut dengan Sonchus arvensis, Kingdom Plante, divisi Spermatophyta, kelas Angiospermae, ordo Monocotyledon, famili Asteraceae, spesies Sonchus arvensis. Tempuyung atau Sonchus arvensis adalah tanaman semak yang tumbuh secara pesat pada daerah berketinggian 50-1650 meter di atas permukaan air laut dan memiliki tinggi sekitar 2 meter.
Akarnya besar dan lurus, tangkainya berbentuk silinder dan mengeluarkan getah. Daunnya berbentuk tombak dan memiliki rasa pahit. Biasanya daun mudanya dimakan sebagai sayuran atau lalap telur. Berbentuk bongkol, berwarna putih kekuningan dan mudah diterbangkan angin. Dan buahnya berwarna merah tua mengandung getah putih dengan akar tunggang yang kuat, batang berongga dan berusuk. Kandungan fitokimia yang terkandung pada tempuyung yaitu berupa ion-ion mineral seperti silika, kalium, magnesium, natrium, dan senyawa organik seperti flavonoid yaitu kaempferol, luteolin 7-O-glukosida, dan apigenin 7-O-glukosida. Kumarin seperti skepoletin, taraksasterol, inositol, serta asam fenolat, sinamat kumarat, dan vanilat. Flavonoid terbesar yang terkandung dalam akar adalah apigenin 7-O-glukosida. Tanaman yang berfungsi diuretik seperti meniran, keji beling, dan tempuyung mengandung asam fenolat. Asam fenolat dalam daun tempuyung terikat sebagai glikosida dan ester. Kandungan kalium dalam daun tempuyung cukup tinggi. Kalium inilah membuat batu ginjal berupa kalsium karbonat tercerai-berai. Kalium akan menyingkirkan kalsium untuk bergabung dengan senyawa karbonat, oksalat atau urat yang merupakan pembentuk batu ginjal. Endapan batu ginjal itu akhirnya larut dan keluar bersama urin. Aktivitas biologis atau mekanisme aksi dari tanaman tempuyung sendiri yakni kandungan kalium yang tinggi dalam tempuyung dapat menghancurkan kalsium oksalat dalam batu ginjal. Kalium dari daun tempuyung inilah yang membuat batu ginjal berupa kalsium oksalat tercerai-berai. Karena kalium akan menyingkirkan kalsium dan bergabung dengan senyawa kalsium oksalat atau yang merupakan pembentuk batu ginjal dengan membentuk urat senyawa garam yang mudah larut dalam air. Sehingga batu ginjal itu akan terlarut secara perlahan-lahan dan ikut keluar bersama urin. Daya melarutkan kalium endapan terhadap kalsium oksalat disebabkan oleh letak kalium di dalam deret volta sebelum letak kalsium, sehingga kalium akan menyingkirkan kalsium untuk bergabung dengan senyawa karbonat oksalat atau urat dengan senyawa kalsium menjadi larut. Untuk data preklinik yang didapat yakni penelitian pengaruh ekstra air dan ekstra alkohol daun tempuyung terhadap volume urin tikus in vivo dan pelarutan batu ginjal in vitro menghasilkan kesimpulan bahwa daun tempuyung tidak secara jelas mempunyai efek diuretik, namun mempunyai daya melarutkan batu ginjal oleh ekstra air lebih baik daripada ekstra alkohol. Studi untuk mengevaluasi efek tempuyung terhadap batu ginjal dilakukan in vitro. 32 buah batu stagon dari pasien pasca bedah dengan komposisi urat, kalsium, dan magnesium amonium fosfat diletakkan dalam infusa tempuyung 10% dengan pH 4,5, 8,0, 7,0, dan 6,2 sebagai standar selama 24 jam. Hasil yang didapat batu larut dan mengecil pada infusa tempuyung pH 4,5 dan 6,2. Disimpulkan infusa tempuyung dapat melarutkan batu ginjal yang tergantung pH. Selanjutnya yakni penelitian untuk meneliti kadar teh daun tempuyung kering dan berat kalsium oksalat yang dapat menimbulkan solubilitas maksimum dengan frekuensi penggunaan teh daun kering 1 kali sehari dan 2 kali sehari selama 7 hari yang diulang selama 5 kali. Hasilnya menunjukkan bahwa efek teh tempuyung 2 kali sehari lebih besar dengan solubilitas kalsium oksalat 27,49%. Makin lama diberikan, makin besar solubilitas. Studi perbandingan efek diuretik dan kadar sodium dan potasium darah setelah pemberian ekstrak etanol daun Sonchus arvensis atau tempuyung dan furosemid pada 7 kelompok tikus.
3 kelompok diberi ekstra etanol 100, 300, dan 1000 mg per kilogram BB atau berat badan. 3 kelompok lain diberi furosemid dosis 0,36, 0,72, dan 1,14 mg per kilogram berat badan. Didapat hasil ekstra S-Arvensis dosis 300 mg per kilogram berat badan menunjukkan efek diuretik lebih kuat 6,85 ml dari furosemid dosis 0,72 mg per kilogram BB, yakni 6,575 ml dan placebo 5,075 ml. Tanaman ketiga yaitu keji beling atau nama ilmiahnya Strobilanthes crispus. Taksonomi dari keji beling atau Strobilanthes crispus, kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Scrofulariales, famili Acanthaceae. Deskripsi: tumbuhan keji beling atau Strobilanthes crispus itu merupakan salah satu tumbuhan yang sangat mudah berkembang biak pada tanah yang subur, agak terlindung dan di tempat terbuka sehingga jenis tumbuhan ini banyak ditemukan di negara tropis, ya contohnya seperti di Indonesia. Tumbuhan ini tuh dapat hidup pada ketinggian tempat 1 meter atau 1000 meter di atas permukaan laut. Morfologi dari tumbuhan keji beling yaitu memiliki batang beruas, bentuk batang yang bulat dengan diameter antara 0,12 sampai 0,7 cm. Berbulu kasar dan memiliki percabangan monopodial. Untuk kandungan fitokimia dari keji beling, daun keji beling itu mengandung berbagai senyawa kimia dan memiliki manfaat dalam penurunan kadar glukosa darah. Daun keji beling itu mengandung zat-zat kimia antara lain kalium, natrium, kalsium, alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol. Daun pada tanaman ini tuh juga mengandung komponen seperti kalium kadar tinggi, natrium, kalsium, asam silikat, garam alkali, karbonat, beberapa senyawa saponin, flavonoid, glikosid, sterol, dan kelompok terpen seperti triterpena dan lemak. Daun keji beling dapat digunakan untuk mengobati batu ginjal. Selain itu juga bisa digunakan untuk mengobati diabetes, sembelit, atau sebagai laksatif. Terus peluru kencing, diuretik kuat, dan ulcus pepticum atau MAH. Aktivitas biologis atau mekanisme aksi dari dari fitokimia dari keji beling, batu ginjal ini dapat diobati dengan mineral yang terkandung dalam daun keji beling. Mineral yang dapat menghancurkan batu ginjal ini dibagi menjadi dua, yaitu kalium dan natrium. Untuk kalium itu berdasarkan penelitian, daun keji beling ini mengandung kalium sebesar 51% dari bobot daun kering. Batu ginjal terdiri atas ikatan ion kalsium dengan senyawa oksalat dan karbonat. Ikatan tersebut dapat terputus oleh kalium yang terkandung dalam daun keji beling karena kalium akan bergabung dengan senyawa tersebut. Dan untuk natrium, mekanismenya dalam daun keji beling itu terdapat 24%. Dan walaupun kandungan natrium pada daun keji beling tidak sebesar kandungan kalium, natrium itu dapat menyumbangkan efek terapi bagi pengobatan batu ginjal. Natrium akan memutuskan ikatan ion kalsium dengan senyawa oksalat dan karbonat serta menyingkirkan kalsium. Data praklinik pada uji in vitro, hasil penelitian pengaruh ekstrak daun keji beling terhadap kelarutan batu ginjal kalsium yang dilakukan secara in vitro, di mana dari 100 mg batu ginjal kalsium yang direndam dengan ekstrak daun keji beling dosis 3,2 gram selama 21 hari dengan membawa Aquades dapat melarutkan batu ginjal kalsium 315,58 mikrogram per miligram. Batu ginjal jenis kalsium oksalat dengan bentuk yang tidak teratur dan berwarna coklat tua yang diperoleh dari Rumah Sakit Urologi Yogyakarta. Untuk selanjutnya yaitu uji in vivo.
Hasil penelitian pengaruh ekstrak daun keji beling terhadap kelarutan kalsium dan oksalat sebagai komponen batu ginjal dalam urin tikus putih jantan. Jadi batu ginjal pada hewan percobaan diinduksi dengan 0,75% etilen glikol dan 2% amonium. Pemberian klorida untuk membentuk kristal kalsium oksalat. Hewan dibagi menjadi 5 kelompok. Untuk kelompok 1 kontrol negatif diberi makanan dan air biasa. Untuk kelompok 2 kontrol positif. Kelompok 3, 4 dan 5 diinduksi dengan diberi ekstrak dengan dosis 100, 200 dan 400 mg. Perlakuan diberikan selama 14 hari dan urin ditampung pada hari ke-15. Tingkat kalsium dalam urin diukur menggunakan spektrofotometer serapan atom, sedangkan kadar oksalat diukur menggunakan spektrofotometer UV vis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun Strobilanthes crispi L. Bloom berpengaruh terhadap kelarutan kalsium dan oksalat sebagai komponen batu ginjal dalam urin. Jadi semakin besar dosisnya yang diberikan, maka semakin banyak kadar kalsium dan oksalat yang terlarut dalam urin. Dan ini beberapa contoh produk herbal dari tanaman keji beling untuk pengobatan batu ginjal. Baik, ini akan kita lanjutkan dengan kesimpulan dari presentasi kami, yang mana batu ginjal adalah batu yang terbentuk dari tubuli ginjal, kemudian berada di kaliks, infundibulum, pelvis ginjal, dan bahkan bisa mengisi pelvis serta seluruh kaliks ginjal dan merupakan batu saluran kemih yang paling sering terjadi. Penyebabnya berhubungan dengan gangguan aliran urin, gangguan metabolik, infeksi saluran kemih, dehidrasi, dan keadaan-keadaan lain yang masih belum terungkap. Untuk tanaman kumis kucing dapat digunakan untuk mengobati batu ginjal karena mengandung senyawa sinensitin yang merupakan senyawa golongan flavonoid yang menjadi senyawa fitokimia yang penting dan menjadi senyawa marker dari tanaman kumis kucing. Untuk daun tempuyung dapat digunakan sebagai pengobatan batu ginjal yang dimana kandungan kimia yang terdapat dalam daun tempuyung berupa ion-ion mineral seperti silika, kalium, magnesium, natrium, dan senyawa organik seperti flavonoid, komferol, luteolin 7-O-glukosida, dan apigenin 7-O-glikosida. Kumarin, skepoletin, taraksasterol, inositol, serta asam fenolat, sinamat, kumara, dan vanilat. Kandungan kalium yang tinggi dalam tempuyung dapat menghancurkan kalsium oksalat dalam batu ginjal. Untuk daun keji beling mengandung komponen seperti kalium kadar tinggi, natrium, kalsium, asam silikat, garam alkali, karbonat, beberapa senyawa saponin, flavonoid, glukosid, sterol, kelompok terpen seperti terpen dan lemak. Dan daun keji beling dapat digunakan untuk mengobati batu ginjal, terutama untuk kandungan kalium kadar tinggi.